Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Esther, makasih ya sebelumnya sudah mau nerima saya datang di rumah ini dan luangin waktu buat wawancara ini. Nah, perkenalkan, nama saya Urasi Wayuni, saya dari Universitas IAIN Pontianak, program studi bimbingan dan konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Nah, tujuan saya datang ke sini, saya mau wawancara kakak untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, Kak. Waalaikumsalam. Iya, santai aja. Kebetulan saya lagi tidak ada acara juga hari ini. Perkenalkan, nama saya Esther Wulandari, biasa dipanggil Esther. Salam kenal juga. Oke, gimana kabarnya hari ini, Kak? Semoga nggak ganggu waktu istirahatnya ya. Alhamdulillah baik. Enggak kok, ini juga pas lagi santai jadi nggak masalah. Oke, sebelum mulai, saya mau cerita dikit. Saya itu lagi ada tugas kuliah, nah tentang perjalanan hidup mu'alaf, dan saya senang banget Mbak Esther mau berbagi cerita. Kalau nanti ada pertanyaan yang Mbak kurang nyaman jawabnya, nah itu boleh banget dilewatin dulu. Oke, siap. Nggak masalah kok. Saya juga terbuka aja mau cerita, insya Allah. Oke, rumahnya nyaman ya Mbak? Adem gini, udah lama tinggal di sini? Lumayan. Dari kecil sih saya di sini terus sama keluarga. Oke, baik. Kalau gitu kita mulai aja ya Mbak, biar santai kayak ngobrol biasa aja. Ya boleh, silahkan. Baik Mbak, biar makin kenal, boleh diceritakan sedikit latar belakang Mbak sebelum mengenal Islam? Jadi saya lahir dan besar di keluarga Kristen Protestan. Dari kecil rutin ke gereja bareng keluarga. Kehidupan saya dulu ya seperti umumnya anak-anak seusia saya yang dibesarkan dengan nilai-nilai agama itu. Oke, sejak kapan sih Mbak itu mulai tertarik dengan Islam? Kira-kira sejak masa kuliah sekitar tahun ketiga, saya banyak berteman sama teman-teman yang muslim. Dan lama-lama saya jadi memperhatikan kebiasaan mereka, kayak sholat, cara mereka bersikap ke orang lain, itu bikin saya penasaran. Nah, apakah ada momen tertentu yang membuat kakak itu tuh akhirnya memutuskan untuk pindah agama? Nggak ada satu momen besar sih, lebih ke proses yang pelan-pelan. Saya mulai sering nanya-nanya ke teman saya, terus diajak ikut kajian kecil-kecilan, baca-baca terjemahan Al-Quran. Juga prosesnya kira-kira 2 tahunan sampai saya benar-benar mantap. Oke, nah apa sih tantangan terbesar yang Mbak rasakan selama proses itu? Yang paling berat itu mikirin gimana reaksi keluarga saya, terutama mama. Saya juga sempat ngerasa bersalah, kayak takut mengecewakan orang tua. Terus soal ibadah, saya kan belum tahu apa-apa, jadi harus belajar dari nol, dari wudhu sampai gerakan sholat, sehingga saya bisa di titik ini semua alhamdulillah lancar. Oke, baik. Nah, gimana sih proses Mbak akhirnya bersyahadat? Saya dibantu teman saya, dikenalin sama Ustadz. Terus Februari tahun 2025 saya bersyahadat di masjid dekat rumah teman saya. Disaksikan beberapa teman dekat. Momen itu jujur salah satu momen paling mengharukan buat saya, campur aduk rasanya tapi tenang. Oke, nah setelah bersyahadat itu apakah Mbak itu langsung diajak untuk belajar mengenal Islam? Iya, saya diajak gabung oleh Ustadz dan masyarakat sekitar. Di situ saya belajar dari dasar-dasar ibadah, jadi berasa nggak sendirian. Oke, nah bagaimana sih reaksi keluarga Mbak, khususnya orang tua, saat mengetahui keputusan Mbak untuk masuk Islam? Mama saya sedih banget waktu itu, sempat nggak mau ngobrol lama. Papa lebih diam, tapi kelihatan kecewa. Kalau kakak saya justru diam-diam mendukung, walaupun nggak bilang terang-terangan depan orang tua. Nah, bagaimana hubungan Mbak dengan keluarga Mbak yang sekarang? Sudah membaik dibanding awal-awal dulu. Meskipun topik agama masih kami hindari kalau ngobrol, saya tetap berusaha hormat sama orang tua, nggak maksa mereka buat setuju. Yang penting saya tetap jaga keyakinan saya. Oke, nah apakah ada anggota keluarga besar atau teman lama dari lingkungan sebelumnya yang menjauh setelah Mbak berpindah keyakinan? Ada beberapa yang komunikasinya jadi berkurang, tapi nggak semua.
Beberapa teman gereja lama saya masih baik, masih suka ngobrol biasa aja, cuman memang enggak seintens dulu. Nah, bagaimana sih proses Mbak belajar ibadah sehari-hari sebagai mu'alaf baru? Saya ikut kelas dasar tiap akhir pekan sama pembimbing komunitas. Awalnya susah banget hafalin bacaan sholat, tapi pelan-pelan mulai terbiasa. Saya juga coba rutin baca Al-Quran walau masih terbata-bata. Nah, sejak kapan Mbak itu tuh mulai mengenal jilbab? Bertahap juga. Awalnya cuma dipakai pas ke kajian atau ke masjid aja. Lama-lama saya mulai percaya diri. Sekarang sudah jadi kebiasaan sehari-hari, termasuk di kantor. Nah, bagaimana perasaan Mbak saat pertama kali berinteraksi dengan komunitas muslim secara lebih intens? Jujur awalnya minder, soalnya ngerasa pengetahuan agama saya masih jauh dibanding mereka yang memang dari lahir udah Islam. Tapi orang-orang di komunitas itu nggak pernah bikin saya ngerasa dihakimi, malah selalu sabar ngajarin. Oke, nah apa dukungan yang paling berarti yang Mbak rasakan selama proses adaptasi ini? Dukungan dari teman-teman komunitas mu'alaf itu yang paling berarti. Mereka ngerti banget posisi saya karena mereka juga pernah ngalamin hal serupa, jadi nggak ngerasa sendirian. Apakah ada kesulitan yang masih Mbak rasakan sampai sekarang? Masih ada, terutama soal bacaan Al-Quran yang belum lancar, dan kadang masih suka lupa bacaan sholat kalau lagi terburu-buru. Tapi saya coba terus belajar pelan-pelan. Oke. Apa harapan Mbak ke depannya terkait kehidupan sebagai mu'alaf? Saya berharap bisa makin lancar ibadahnya, makin paham ajaran Islam lebih dalam, dan semoga suatu saat keluarga bisa lebih menerima keputusan saya, walaupun saya sadar itu butuh proses dan waktu. Nah, apakah ada pesan yang ingin Mbak sampaikan untuk mu'alaf lain yang sedang berada di fase awal seperti dulu Mbak alami? Jangan takut buat belajar pelan-pelan. Nggak apa-apa kalau belum lancar ibadahnya di awal, yang penting niatnya kuat. Dan cari lingkungan atau komunitas yang suportif, karena itu ngebantu banget prosesnya, jadi nggak berat sendirian. Oke, terima kasih banyak Mbak Esther atas waktu dan ceritanya hari ini. Sama-sama, semoga bermanfaat ya buat tugasnya. Amin, makasih.